Ya terima kasih sharingnya pagi ini. Saya rasa itu menarik sekali ya, terutama karena dalam walaupun kita mencoba meyakinkan dan dalam faktanya banyak sekali perempuan sebetulnya menjadi pencari nafkah utama. Nah memang pada saat yang sama tetap saja beban-beban lain itu secara sosial kan perempuan adalah pengurus domestik ya, mengurus anak, mengurus rumah, sebagainya lah. Nah, itu tetap dibebankan pada perempuan. Itu artinya beban ganda buat perempuan kan jadi lebih besar lagi ya, lebih berat lagi begitu. Nah, pertanyaan saya sih sebetulnya adalah, atau mungkin barangkali teman-teman di sini Kang Fakih juga dan yang lain-lainnya bisa berbagi, adalah bagaimana sih kita bisa bersama-sama mengubah persepsi masyarakat tentang hal ini gitu. Yang memprihatinkan itu adalah setelah perempuan melakukan semua itu, negara tidak mengakui, ya kan, pajak misalnya, ini secara administratif negara ya, pajak gitu masih ikut suami gitu. Boleh sih perempuan ikut membayar pajaknya sendiri, tapi umumnya dia masih mengikut suami misalnya. Dan hak-haknya sebagai perempuan juga ya karena masih ada aturan itu ya, kalau di tempat kerja gitu, misalnya istri itu tidak mendapat tunjangan anak misalnya kayak gitu, kecuali dia menjadi janda, padahal dia mungkin pencari nafkah utama gitu. Nah, pertanyaan kedua, ini menurut saya sih, saya perlu jawaban dari Kang Fakih ya. Apakah secara otomatis ketika perempuan itu menjadi pencari nafkah utama, dia dianggap sebagai kepala keluarga? Saya minta maaf karena saya terlambat bergabung, jadi mungkin tadi sudah ada penjelasannya. Apakah memang definisi kepala keluarga itu hanya ditentukan oleh siapa yang berperan menjadi pencari nafkah gitu? Itu saya rasa barangkali dari kalau bisa ada pengertian ya, pemahaman tentang kepala keluarga yang lebih pas, barangkali lebih mudah juga, lebih nyaman juga buat perempuan-perempuan yang bekerja ini juga menempatkan posisinya. Pada satu sisi tentu saja dia tidak boleh menentang, tapi pada sisi yang lain juga dia harus dapat hak-haknya gitu ya. Artinya misalnya berbagi peran di rumah itu harus lebih baik begitu. Nah, memang pada pasangan-pasangan muda hal ini sudah lebih baik gitu. Tetapi tetap saja karena norma-norma umumnya adalah menganggap laki-laki itu sebagai kepala keluarga, artinya dia memimpin, menentukan suara yang paling mayoritas di dalam rumah tangganya. Perempuan tetap saja walaupun dia sudah bekerja dengan beban ganda, berganda-ganda, tetap saja tidak mendapatkan hak-haknya secara wajar gitu. Barangkali itu komentar dan pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, saya kira itulah tugas kita bersama, Mbak Nino. Jadi inilah forum itu untuk itu juga, bagaimana memastikan orang yang telah melakukan peran tertentu, tentu dia harusnya memperoleh hak, istilahnya itu al-ghurmu bil ghunmi kalau dalam fikih itu. Jadi orang yang mengambil peran, dialah yang memperoleh hak itu. Nah, tapi kan problemnya memang ada di cara pandang masyarakat. Kalau secara teologis sebenarnya kita bisa saja menyusun itu. Nanti Mbak Nafi juga ahli itu, banyak ahli di sini nih, banyak ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Kalau secara teologi, walaupun ya masih perlu waktu untuk membuat rumusan yang lebih mudah dipahami. Nah, mubadalah itu kan salah satu cara memiliki pemahaman yang mudah dipahami, kesalingan, kerjasama. Tapi kalau sudah menjadi bahasa hukum, ya kadang-kadang perlu banyak pakar lagi. Bagaimana nih bahasa hukumnya? Ketika seseorang mencari nafkah, apakah otomatis dia menjadi kepala keluarga dan dengan seluruh hak dan kewajibannya? Kan sudah bahasa-bahasa hukum ya, bahasa-bahasa negara, bahasa administrasi. Kalau bahasa moral yang umumnya dalam Islam itu, dalam fikih, dalam tidak, ya siapa yang punya peran, siapa yang bertanggung jawab, maka dialah yang harusnya memperoleh hak itu secara umum. Cuma rumusannya saya kira perlu kontribusi banyak ke pihak ya, mungkin itu secara umum.